Ya, kembali lagi bersama gua dan di video kali ini kita akan membahas beberapa semua bukan beberapa semua match yang udah dilaksanakan tanggal 25 Februari ini. Dari beberapa hal yang gua bahas kemarin ada yang benar-benar ngejutin gua. Dan juga emang ada beberapa sih yang emang secara garis besar ya emang udah agak berat sebelah aja untuk gua. But then kita langsung bahas aja untuk review pertandingan demi pertandingan yang udah udah diselesaikan tadi oleh ke 10 tim. Oke, kita mulai dengan yang pertama antara DG versus Joy Team. Oke. Nah, untuk gua sih bisa terlihat kalau anak-anak DG ini emang udah dari game pertama itu udah agresif banget, bener-bener pengen nunjukin bahwa mereka nggak akan main-main dengan game ini, terutama di awal-awal permainan hardpoint. Ya seperti biasa permainan anak-anak DG yang agresif membuat ya kita bisa lihat dari Joy Team pun ya udah kaget sih gua, secara mental kaget pasti. Cuman untuk di spot yang ketiga which is ada di rumahnya CT atau rumah Special Force, itu anak-anak Joy itu bisa neken untuk gua. Jadi perlahan-lahan anak Joy itu pun bisa mulai ngepres anak DG dalam mencegah lah pergerakan cepat dari anak DG untuk bisa menambah poin lebih banyak. However di sini ya kelihatan sih bahwa kelihatan di game tersebut bahwa secara kualitas emang DG sangat bisa dibilang sangat jauh berpengalaman lah dengan dengan segala hal yang udah pernah mereka lewatin gitu, dengan backupannya juga yang cepet untuk permainan ini ya. Therefore emang anak DG emang berhasil menguasain match itu gitu. Nah, dan di SND, nah di sini gue bisa ngelihat beberapa improvisasi yang dilakukan sama anak DG ya, terutama dalam hal menyelesaikan permainan lebih cepat menurut gue. Dan yang gue salut dari anak-anak Joy ini adalah mereka tetap berjuang, tetap memberikan tekanan untuk anak-anak DG sehingga mereka dapat beberapa poin yang bisa dibilang berguna lah untuk mereka membalikan situasi. Cuman lagi gue ngomong yang untuk gua sih secara pribadi emang kedua tim ini main ya dengan permainan terbaik mereka. But then gue salut di sini sama Clove yang bener-bener mainnya bagus banget sebagai baiter. Kalau kita lihat di beberapa ronde, ya kadang-kadang pakai Fennec, kadang-kadang juga pakai KRM untuk memancing anak Joy keluar dari tempat jaganya mereka, tempat spot mereka dalam dalam posisi mereka yang main as a special force. Itu gue sangat suka dengan cara baru ini menurut gue, dan ya terbukti berhasil. Kemudian juga mereka ini yang gue salut juga adalah mereka bisa keluar dari tekanan saat posisi mereka tuh tidak berpihak pada mereka.
So apalagi yang di ronde terakhir kalau nggak salah yang DG Ehan stand apa ya stand stay bukan stand stay di atas itu, atas rumah yang persis lurus sama bom side B, dan itu menurut gue pilihan yang bijak dari Ehan, dan ya dia bisa dapat 3 kill di ronde terakhir. Itu adalah keputusan yang sangat tepat buat gue. So itu udah bungkus menurut gue. Kemudian di domination, ya di sini gue bisa bilang kualitas itu ngaruh banget sama pengalaman. Jadi dari babak pertama aja sampai babak kedua itu anak-anak DG itu bener-bener menguasai game tersebut secara umum lah. Gue bisa bilang terlebih dengan triple cap yang mereka lakukan sejak awal babak kedua. So dan juga sebelumnya Clove yang kasih War Machine di mid babak pertama di point A itu juga ngaruh banget sih untuk gue. Jadi ya gue tetap salut sama anak Joy dengan segala yang mereka lakukan juga. Cuman memang pengalaman benar-benar membuktikan lah di sini bagaimana DG bisa menguasain permainan di domination. Oke, sekarang kita langsung lihat di review kita di match kedua antara di sini gue bisa bilang untuk secara umum gitu, yang gue lihat adalah Takai di sini mainnya kompak banget, sangat kompak. Semenjak dia main di Hardpoint sampai di Search and Destroy dan juga Domination. Oke, dari Hardpoint aja gue bisa lihat Takai ini bener-bener mainnya kompak banget. Mereka juga punya ambisi buat menang, sehingga mereka dari pertama itu mulai Hardpoint, mereka bener-bener bermain bermain as a team lah, gue bisa bilang. Terutama juga yang gue bisa highlight adalah Takai Kidi yang juga bener-bener out of the box permainannya dari sisi gue. Dan ya gue bisa lihat di sini juga bahwa mereka bisa membuat anak-anak Void itu jauh keteteran di belakang. Bener-bener Void itu gue bisa bilang cuman kayak ngambil scrapannya doang dari permainannya, dari permainan Takai yang sangat kuat sebagai tim. Dan ya itu udah bungkus sih, langsung Takai bisa mendominasi secara total lah. Bahkan beberapa poin tuh mereka 1 menit full anak-anak Takai itu. Oke. Terus kalau di SND-nya ya ini memang cukup seru sih buat gua. Saling trade kill satu sama lain, dan juga poin yang mereka kumpulkan juga benar-benar saling ngejar. But then Takai memang lebih beruntung ya untuk gua di sini. But at least ya mereka sama-sama punya daya juang untuk bisa menangkan game ini, untuk bisa menangin game lah gitu. Cuman di domination ya kita lihat lagi, ya kita bisa balik lagi lihat Takai yang benar-benar lebih bermain sebagai tim ketimbang Void ya. Terus yang perform juga tuh kayak Make Baby, Gone sama Reds itu menurut gue mereka sangat bagus berpermainannya. Karena apa? Mereka tuh mainnya tuh nggak gitu agresif sejak awal. Mereka tahu kapasitasnya mereka, jadi mereka mainnya perlahan dulu. Kemudian di saat yang tepat, di momentum yang tepat, mereka bisa langsung memberikan tekanan yang besar bagi anak-anak Void. Dan kelihatan juga di sini Void ini mainnya asli balik lagi ancur-ancuran, bener-bener
eh, ya nggak di hard point lah, ya lebih-lebih di domination gitu. Gue sih nggak tahu ada apa sama Void ini, mungkin mereka mainnya jelek banget sih by the way, karena mungkin mereka punya tekanan untuk lolos ke babak berikutnya, eh, dengan apa ya, ya mungkin dari playernya, masing-masing player mau menangin semua gamenya lah gitu, mungkin jadi ada tekanan sendiri ya, itu mungkin salah satu faktornya untuk gua. But then gua salut untuk kedua tim ini. Kalau nggak salah 3-0 kah? Iya 3-0. Wait. Iya 3-0. Oke. Untuk Takai. Kemudian kita langsung ke Bonafide lawan tim Spy. Oke, untuk di hardpoint gue terlihat ya, anak-anak Bonafide ini sebenarnya mereka mulai percaya diri lagi dengan kemenangan mereka di hardpoint, dengan apa ya, dengan permainan yang ya cukup baik lah untuk gue. Mereka bisa buang Spy sampai ke uh, spawn point yang cukup jauh. Terlebih yang kalau misalkan kalian nonton di poin kedua ya kalau nggak salah ya, atau poin keempat ya, kalau nggak salah di poin keempat itu BFD dapat momentumnya dan mereka bisa menangin pertandingannya. Even though memang anak-anak semua ini bisa ganggu, benar-benar ganggu sebentar pas anak Puna Fight mendominasi poin apa ya, titiknya. Ya anak Spy itu kadang-kadang ngerecokin, nah itu ya that's okay untuk gua. Cuman di SN aduh, gua bilang ya kelihatan lagi. Dikira confidence mereka yang tinggi akan membuahkan hasil yang baik, ternyata masih belum. Gue lihat mereka masih kelihatan apa ya, kurang aware sih untuk gue kalau yang di SND kali ini. Karena anak-anak Spy ini sebenarnya mainnya tuh hafalan, gue bilang, karena mereka selalu ngambil di control room lantai 2 itu sepanjang SND. Mulai aja mereka udah menguasain itu. Dan harusnya anak-anak Bonafide kalau mereka pinter untuk apa ya, pendapat gue ya, untuk apa ya, dari sisi gue harusnya mereka ngambil tempat yang lebih apa ya, lebih jarang dipantau sama mereka lah. Ya bisa aja ngambil, untuk gue contoh ngambil di titik bom A gitu, muter jauh, it's okay juga untuk gue untuk muter sejauh itu. Kenapa? Ya siapa tahu mereka beruntung bisa stealth kill dari belakang untuk bikin kejutan sama anak Spy. Dan ya dengan permainan tuh mereka juga kepancing juga, dan gak belajar dari permainan anak-anak Spy pas lawan DG juga, karena sebenarnya skemanya bersama untuk gue gitu. Jadi untuk gue ya, dan juga maksa banget gue lihat mainnya. So ya kalau mau dibilang gimana kekalahan yang didapat sama anak Bonafide, menurut gue ya itu murni karena beberapa kesalahan dan apa ya, reaksi yang nggak penting sebenarnya untuk gue gitu. Jadi Spy ini bisa menang di SND Summit juga lagi mapnya kan gitu ya. Untuk selanjutnya sih ya, untuk tim berikutnya ya harus belajar lah dari, mungkin dari skemanya atau apanya itu, but then semua bisa berubah. Dan di domination cross yang dimainkan di Crossfire, gue sih emang nggak terlalu nonton, cuman anak Spy bener-bener superior banget di area-area kayak gitu. Untuk gue bener-bener mereka mendominasi sepanjang pertandingan, sepanjang game lah lebih tepatnya. Oke. Dan di match keempat, nah sebenarnya
anak Beats ini bisa memberikan tekanan ya. Cuman untuk mulai dari fase 2 aja Rimo udah lebih bisa nyerang dan lebih apa ya? Lebih banyak menjalankan skema mereka lah dengan rapi ketimbang anak-anak Beats. Jadi anak Rimo ini bener-bener sangat baik dalam hal capturing di poin yang kedua sampai di akhir hard point. Mereka benar-benar bisa apa ya, mengungguli anak-anak Beats. Oke. Terus yang kedua, gue lihat sebenarnya anak-anak Beats ini punya strategi yang cukup bagus karena mereka pasang dua sniper roll di mana mereka menempati Arctic God dan Zolarov sebagai player yang memainkan role tersebut, dan cukup bagus untuk gua. Lebih main di Crossfire yang ada beberapa spawn yang bisa tak terlihat lah sama lawan gitu, terutama di rumah itu, yang rumah tempat lihat middle sama helikopter rusak itu, lihat middle area itu, rumah yang sebelah kanan itu bisa lihat side A dengan dengan sniper, dan itu cukup bagus tempatnya memang di Crossfire itu, di Crash emang cukup bagus tempat itu, dan sering kali emang nggak terlihat, terutama juga anak-anak Rimo di awal game. But then Rimo di sini gue bisa lihat mulai bangkit setelah ketinggalan 2-0. Ya, ketinggalan 2-0 kalau nggak salah. Dengan permainan yang sedikit lebih agresif, sehingga mereka bisa mampu mengendalikan skema yang diatur sama Beats untuk bisa menangi game tersebut. Oke. Gua juga katanya sih di sini gue lihat ada sedikit apa ya, kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anak Rimo. Cuma itu gue gak terlalu mau bahas karena gue mikir akan bahas ini setelah kompetisi selesai ya. Jadi supaya gue bisa lebih mendalam dan membahas kasusnya ini. Oke. Dan untuk di domination nih, ya gue bisa lihat mereka benar-benar merubah struktur roster tim yang akan maju di domination, dan terbukti ini adalah opsi yang lebih baik buat gue, karena dari awal ronde ya Ocha Deset gue lihat bagus banget mainnya dengan cara apa, masuk ke poin yang jauh di sebelah sana untuk diganggu. Jadi menurut gue, walaupun anak bis juga kasih ya kadang kasih perlawanan juga sedikit, cuman emang di sini gue bisa lihat Rimo mainnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke. Dan di match yang paling terakhir di sini, nah ini coba kembali lagi menurut gue anak-anak Mor ini menurut gue lebih apa ya, kembali dengan skema mereka pas main di Crash. Oke, pas hard point. Dan ini kayak dejavu menurut gue di poin kelimanya, which is itu ada di Guerrilla Squad ya, gedung di Guerrilla Squad gitu, dan mereka bisa comeback di poin 5 itu lagi. Oke. Dan itu membuat anak-anak monokrom bisa ngambil poin demi poin untuk memulihkan score streak, yang akhirnya pas di poin pertama pas fase kedua itu Dioriski menurut gue pinter, bisa masang sentry langsung pas di atas deket poin yang pertama. Itu menurut gue bagus banget dan itu efektif buat gue ngusir anak-anak Soros. Even though awal-awal sebenarnya anak Soros ya bisa nguasain jalannya pertandingan di awal-awal sampai di poin ketiga, yang mana Jeff Pro bisa ngeluarin Goliathnya langsung di apa ya, langsung jaga di situ.
padahal itu baru 3 menit loh baru jalan. Dan di SND ya terbuk malah monokrom yang melempem, dan quick game plan yang diinisiasi sama anak Soros terbukti efektif, dan itu menaikkan moral mereka untuk bisa dapetin kemenangan. Dan untuk di domination ya kelihatan lagi triple cap dari first half, dan Zor yang mampu pushback anak-anak monokrom ya oke lah bisa menguasai gitu. Cuman monokrom malah bangkit di babak kedua, dan pelan-pelan tapi pasti mereka malah menang. Untuk gue itu suatu kejutan untuk gue bahwa anak monokrom bisa main lebih kompak. Dan ya kelihatan lagi anak Soros kayaknya agak keteteran di sini di domination. Kayak udah berapa kali gitu. Oke, itu aja dari review yang gue bisa sampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Oke, see you when I see you. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Peace.